Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Rombel 2 Hukum Waris dengan nama kelompok Vox Populi Vox Dei. Jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata melalui sebuah studi kasus dengan judul Batas Cinta Batas Warisan. Saya Fatur Rahman Nuridayat dengan NIM akhir 486. Perkenalkan, nama saya Randy Aprilo Sulaiman dengan NIM 2408010 492. Saya David Franz Rafael Simorangkir dengan NIM akhir 895. Oke, saya akan menceritakan uraian kasus dengan judul Batas Cinta Batas Warisan. Bapak Rendra merupakan seorang pengusaha toko elektronik di Semarang. Pada tahun 2002, Rendra menikah dengan istri pertamanya yang bernama Anita. Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Raka. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, usaha Rendra berkembang cukup pesat. Namun, pada tahun 2018, Anita meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu, Rendra hidup bersama anaknya, yaitu Raka. 2 tahun kemudian, Rendra bertemu dengan seorang perempuan bernama Maya. Setelah menjalin hubungan beberapa waktu, mereka memutuskan untuk menikah. Perkawinan antara Rendra dan Maya dilakukan tanpa membuat perjanjian kawin, sehingga berdasarkan KUH Perdata terjadilah persatuan harta secara otomatis. Dari perkawinan kedua tersebut lahirlah 2 orang anak, yaitu Nisa dan Rian. Pada saat menikah dengan Maya, Rendra membawa harta sebesar 180 juta, sedangkan Maya membawa harta sebesar 60 juta. Selama perkawinan kedua, usaha toko elektronik yang dijalankan Rendra semakin berkembang. Beberapa cabang berhasil dibuka, sehingga nilai harta keluarga meningkat secara signifikan. Pada tahun 2026, Rendra meninggal dunia. Pada saat meninggal, jumlah seluruh harta persatuan yang dimiliki Rendra dan Maya mencapai 360 juta rupiah. Dengan demikian, ahli waris yang ditinggalkan oleh Rendra adalah yang pertama Maya sebagai istri kedua, yang kedua Raka sebagai anak dari perkawinan pertama, yang ketiga Nisa sebagai anak dari perkawinan kedua, dan Rian sebagai anak dari perkawinan kedua. Dan pertanyaan pada video kali ini adalah, berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris setelah dilakukan kontrol manfaat menurut KUH Perdata? Oke, selanjutnya saya akan menampilkan skema dari pewarisan kali ini. Di sini ya. Kemudian, kita perlu mengetahui yang pertama yaitu HBR atau harta bawaan Rendra sebesar 180 juta, HBM harta bawaan Maya sebesar 60 juta, HP plus atau harta persatuan sebesar 360 juta, UP atau untung persatuan sebesar 360 juta dikurangi dalam kurung 180 juta ditambah 60 juta sama dengan 120 juta, RP rugi persatuan sebesar 0 rupiah, HCR harta cuma-cuma Rendra sebesar 0 rupiah, dan terakhir HCM harta cuma-cuma Maya sebesar 0 rupiah. Pertama, kita mencari harta Rendra atau HR. HR diperoleh dari harta bawaan Rendra ditambah setengah keuntungan persatuan dan ditambah harta cuma-cuma. Karena harta bawaan Rendra sebesar 180 juta dan keuntungan persatuan sebesar 120 juta, maka HR sama dengan 180 juta ditambah 60 juta, sehingga diperoleh harta Rendra sebesar 240 juta. Selanjutnya, kita mencari harta Maya atau HM. HM diperoleh dari harta bawaan Maya ditambah setengah keuntungan persatuan. Maka HM sama dengan 60 juta ditambah 60 juta, sehingga harta Maya adalah 120 juta ribu rupiah. Kemudian dilakukan pemisahan harta persatuan. Karena total harta persatuan sebesar 360 juta, maka Maya sebagai istri memperoleh setengah bagian, yaitu 180 juta. Setengah bagian lainnya, yaitu 180 juta, menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris.
ahli waris berjumlah 4 orang, yaitu Maya, Raka, Nisa, dan Rian. Oleh karena itu, masing-masing memperoleh 1/4 dari 150 juta. Jadi setiap ahli waris memperoleh 45 juta. Karena Maya memperoleh bagian sebagai istri dan juga sebagai ahli waris, maka total bagian Maya adalah 180 juta ditambah 45 juta, sehingga berjumlah 225 juta. Namun pembagian tersebut belum final, karena masih harus dilakukan kontrol manfaat. Oke, langkah selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang diperoleh oleh Maya. Manfaat Maya diperoleh dari total bagian yang diterima Maya dikurangi harta Maya. Lalu 225 juta dikurangi 120 juta menghasilkan manfaat sebesar 120 juta. Menurut pasal 181 dan pasal 852A KUH Perdata, manfaat diterima istri kedua tidak boleh melebihi seperempat harta pewaris dan juga tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan pertama. Nah, seperempat harta Rendra adalah 60 juta. Sementara bagian anak dari perkawinan pertama yaitu Raka adalah 45 juta. Dari kedua angka tersebut, yang digunakan adalah angka yang lebih kecil, yaitu 45 juta. Maka dari itu, manfaat maksimal yang boleh diterima Maya adalah 45 juta. Karena manfaat yang diterima Maya sebesar 105 juta, maka terdapat kelebihan manfaat sebesar 60 juta. Kelebihan manfaat tersebut harus dikembalikan kepada para ahli waris, yaitu anak, yaitu Raka, Nisa, dan Rian. 60 juta dibagi 3 sehingga masing-masing memperoleh tambahan 20 juta. Setelah dilakukan kontrol manfaat, bagian akhir yang diterima Maya adalah 165 juta. Sedangkan Raka, Nisa, dan Rian masing-masing memperoleh 65 juta. Dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa kontrol manfaat dalam perkawinan kedua bertujuan melindungi hak anak dari perkawinan sebelumnya, agar pasangan dalam perkawinan kedua tidak memperoleh manfaat yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh KUH Perdata. Sekian video tentang kontrol manfaat perkawinan kedua hukum waris dari kami kelompok 4 Fokpopuli Fokdei. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.